Selamat datang di The Filter Kretek, di mana kita tidak hanya membuka halaman-halaman buku, tapi juga membuka pintu-pintu pemikiran, menyaring ide-ide besar dari dunia filsafat, dan kisah-kisah percintaan yang penuh makna. Jadi siapkan dirimu, ambil secangkir kopi atau teh, dan mari kita mulai perjalanan intelektual dan emosional ini bersama-sama, antara aku dan kamu. Yuk kita mulai, dan jangan lupa komen dan subscribe, oke? Waktu adalah seperti cahaya yang menyelinap di antara sela-sela jari. Natasha duduk dalam diam di ruang tunggu kantor imigrasi, menyaksikan detik-detik berlalu seperti lembaran buku yang dibalik paksa angin. Ketegangan menggantung di udara seperti tali yang perlahan-lahan dicekik. Di pikirannya pertanyaan yang terus mengusik, apakah ini akhir dari semua hal yang ia cintai di sini? Apakah hidup benar-benar ditentukan oleh satu hari, satu pertemuan, satu percakapan? Sementara itu, Daniel masih bergulat dengan pertanyaan tentang takdir dan pilihan. Ia mengingat puisi, mengingat kata-kata yang ditulisnya sendiri dalam jurnal kulit coklatnya yang usang. Ia memikirkan mata Natasha, cara dia tertawa pelan ketika mencoba menyembunyikan kekhawatiran, dan cara ia melihat dunia dengan skeptisisme yang menusuk namun tak mengurangi cahaya dalam dirinya. Daniel yang percaya bahwa dunia adalah puisi, yang menunggu untuk ditemukan, kini berada di simpang jalan antara mimpi dan realitas. Hari itu tidak berhenti untuk siapapun. Jam terus berdetak, orang-orang datang dan pergi, tetapi dalam ruang antara mereka berdua, waktu terasa seperti menahan napasnya. Mereka duduk berdampingan di kafe kecil dekat Grand Central, berbagi cerita tentang masa kecil, keluarga, rasa takut, dan impian. Daniel mendengarkan Natasha bicara tentang sains, tentang bagaimana atom dan reaksi kimia bisa menjelaskan cinta. Natasha mendengarkan Daniel bercerita tentang bagaimana puisi bisa menjelaskan seluruh alam semesta. Mereka berbeda, sangat berbeda, tetapi itulah yang membuat hari itu begitu ajaib. Dan bahkan ketika realitas mulai mengetuk pintu, ketika keputusan-keputusan hukum dan nasib keluarga mulai menghantam seperti badai, mereka tetap bersama seperti dua bintang yang saling tertarik gravitasi, meski tahu orbit mereka mungkin tak pernah selaras. Sebelum lanjut, don't forget to comment, like, and subscribe. Ketika Natasha akhirnya berdiri di depan petugas imigrasi, hatinya terasa seperti kaca yang siap retak. Kata-kata terakhir yang Daniel ucapkan padanya terpatri dalam benaknya. Aku akan mencarimu. Dimanapun kamu berada, aku akan mencarimu. Ia tidak bisa menjanjikan bahwa mereka akan bertemu lagi. Dunia terlalu besar, waktu terlalu kejam, dan hukum terlalu kaku. Tapi cinta tidak selalu soal waktu yang panjang. Kadang, cinta adalah soal satu hari yang begitu penuh sehingga terasa seperti keabadian. Hari itu terus berjalan, seperti kereta yang tidak mungkin dihentikan. Waktu menolak untuk menunggu siapapun, bahkan dua jiwa yang tengah saling menemukan satu sama lain di tengah kekacauan hidup. Natasha berdiri di tengah keramaian Manhattan, merasa seperti partikel kecil dalam sistem yang terlalu besar untuk diubah. Ia memikirkan ayahnya, impian yang kandas, keputusan-keputusan yang berakhir salah, dan kenyataan bahwa mereka akan kembali ke Jamaika, tempat yang baginya terasa asing, meski secara hukum dianggap rumah. Tapi hatinya telah menemukan rumah dalam sepasang mata laki-laki yang percaya pada puisi, yang melihat keindahan bahkan dalam hal-hal yang paling remeh. Daniel. Sementara itu, Daniel berdiri di peron kereta, dikelilingi oleh wajah-wajah asing, tetapi pikirannya hanya dipenuhi oleh satu wajah, Natasha. Ia mencoba menuliskan puisi, tapi kata-katanya tidak cukup untuk mengungkapkan apa yang ia rasakan. Ia ingin melawan dunia, menentang harapan orang tuanya, menantang struktur yang telah dirancang untuknya, sekolah, karir, masa depan. Tapi hari ini, yang paling ia inginkan hanyalah satu hal,
waktu. Waktu untuk mengenal Natasha lebih jauh. Waktu untuk mengubah sesuatu yang sementara menjadi abadi. Namun waktu tidak bisa dibeli dan tidak bisa dinegosiasi. Mereka bertemu kembali satu kali lagi sebelum akhir. Di atap sebuah gedung, tempat yang tidak direncanakan, seperti seluruh kisah mereka. Udara sore itu mulai dingin, langit mulai memerah, dan dunia terasa seperti melambat hanya untuk mereka. Daniel memegang tangan Natasha, seolah-olah dengan menggenggam itu, ia bisa menahan segalanya agar tidak runtuh. "Aku tidak ingin kamu pergi," katanya. "Aku juga tidak ingin pergi," jawab Natasha. Keheningan berikutnya dipenuhi oleh semua hal yang tidak bisa mereka katakan. Seandainya mereka bertemu lebih awal, seandainya dunia lebih adil, seandainya cinta saja cukup untuk melawan sistem birokrasi dan takdir. Tapi mereka tahu, kenyataan tidak memberi ruang pada banyak seandainya. Natasha akhirnya pergi. Pesawat yang membawanya ke Jamaika mengangkat dari landasan seperti waktu yang melaju ke depan tanpa jeda. Daniel kembali ke kehidupannya, tetapi tidak pernah sama. Ia menulis, ia membaca, ia mengenang, ia mencari. Tahun-tahun berlalu seperti sungai yang terus mengalir, membawa serta kenangan dan harapan. Tapi ingatan tentang hari itu, satu hari yang penuh warna, emosi, tawa, dan air mata, tidak pernah pudar. Karena terkadang, satu hari cukup untuk mengubah segalanya. 5 tahun kemudian, dalam keramaian bandara yang sibuk, dua pasang mata saling bertemu lagi. Tidak ada musik latar, tidak ada kerumunan yang berhenti, hanya keheningan kecil di antara mereka, dan senyum yang mengatakan, "Aku mengenalmu." Aku belum lupa. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi setelah itu. Tapi kali ini mereka punya waktu lebih banyak dari satu hari. Karena cinta sejati tidak selalu datang dengan petir dan guntur. Kadang ia datang perlahan, seperti matahari yang terbit perlahan-lahan di ufuk timur. Dan ketika ia datang, ia menyinari seluruh dunia. Dan waktu terus berjalan. Langit kota New York mulai berubah warna. Dari biru pucat pagi hari menjadi jingga yang menyemburat, menciptakan bayang-bayang panjang di antara gedung-gedung tinggi. Suara-suara kota masih berdenyut. Klakson, langkah kaki, musik jalanan, dan tawa anak-anak. Tapi bagi Natasha dan Daniel, dunia terasa mengecil. Menyusut menjadi ruang kecil yang hanya diisi oleh mereka berdua. Mereka duduk di taman Bryant Park. Daniel membelikan teh boba untuk Natasha, sementara dia sendiri memilih kopi hitam. Mata mereka berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Ada kenyamanan dalam diam mereka, seolah semua hal yang tak terucapkan dapat dimengerti tanpa dijelaskan. "Apa kamu percaya pada takdir?" Tanya Daniel, memecah keheningan lembut di antara mereka. Natasha memandang ke depan. Dia tidak menjawab seketika. "Aku percaya pada hukum sebab akibat, bukan pada takdir. Segala sesuatu punya alasan ilmiahnya." Tapi bagaimana dengan pertemuan kita? Apakah itu hanya kebetulan? Pertanyaan itu menggantung di udara. Terasa seperti jembatan yang menghubungkan dua dunia yang bertolak belakang, rasionalitas Natasha dan keyakinan Daniel pada keajaiban. "Aku tidak tahu," katanya akhirnya. "Tapi aku tahu aku ingin tetap di sini, denganmu, hari ini." Dan itu sudah cukup untuk Daniel. Karena dia tahu, saat-saat seperti inilah yang menjadi dasar dari puisi, dari cinta. Dari hidup Pontus, sore itu mereka mengunjungi planetarium di Museum of Natural History. Ruangan besar yang gelap dan penuh bintang itu membawa mereka pada refleksi yang lebih dalam. Di bawah kubah galaksi buatan, mereka duduk berdekatan. Bintang-bintang buatan itu melintas di atas mereka seperti doa yang dilantunkan pelan. Daniel menggenggam tangan Natasha, hangat, nyata. Di semesta yang sangat luas ini,
Bisik Daniel, kita seperti debu. Tapi entah kenapa, hari ini aku merasa seperti seluruh alam semesta membawa aku ke kamu. Natasha menghela napas. Ia tidak mudah jatuh dalam metafora, tapi hari ini berbeda. Daniel membuat hal-hal yang tak masuk akal menjadi terasa masuk akal. Membuat perasaan yang selama ini dia abaikan demi logika berkembang dalam dirinya seperti benih yang selama ini tersembunyi di bawah tanah keras. Aku takut, katanya lirih, kalau besok aku harus pergi dan semua ini cuma jadi kenangan. Tapi kenangan bisa jadi hal yang paling nyata, jawab Daniel. Kadang lebih nyata dari kenyataan itu sendiri. Langit menjadi gelap, bintang-bintang asli mulai tampak. Kota New York tetap sibuk, tapi keduanya tahu, waktu mereka hampir habis, Natasha menerima panggilan dari ayahnya. Ada berita, keputusan imigrasi akan keluar malam ini. Mereka harus bersiap, tiket pesawat telah dipesan. Esok pagi mereka akan meninggalkan Amerika. Matanya berkaca-kaca. Aku tidak siap, katanya. Kenapa harus sekarang? Daniel mencoba menahan air matanya. Tapi kata-kata tak cukup. Pelukan mereka bicara lebih banyak. Erat, panjang. Diam-diam mereka mencoba menyimpan aroma, suara napas, detak jantung satu sama lain. Malam itu mereka berpisah di stasiun kereta. Tapi tak ada yang benar-benar pergi dari hati masing-masing. Karena cinta, meskipun hanya dalam satu hari, bisa mengubah segalanya. Cinta tidak diukur dari waktu, tapi dari intensitas. Dari keberanian untuk merasa, walau tahu akhirnya adalah kehilangan. Beberapa tahun kemudian, Daniel duduk di pesawat. Ia kini seorang penulis puisi yang dikenal. Tapi hari itu ia bukan pergi untuk menulis. Ia pergi karena sesuatu yang dalam, hatinya terus berdenyut. Sebuah kenangan tentang gadis yang ia temui dalam satu hari yang luar biasa. Ia tidak tahu apakah Natasha masih ingat, tapi ia ingin tahu. Di bandara, seseorang berdiri sambil memegang buku puisi kecil. Buku yang ditulis Daniel dengan dedikasi sederhana untuk dia yang datang seperti bintang jatuh. Cepat, terang dan tak terlupakan, mereka saling menatap. Tak ada kata-kata, tapi senyum Natasha menyimpan semua jawaban yang tidak pernah sempat ditanyakan. Dan waktu sekali lagi berhenti sejenak. Waktu, seperti cinta, tidak pernah benar-benar pergi. Setelah pertemuan kembali mereka di bandara, dunia terasa seperti bernapas lebih pelan. Segalanya seakan menunggu, seperti langit menunda mendungnya, seperti bumi menahan rotasinya, hanya untuk memberi ruang pada dua hati yang akhirnya bertemu lagi. Mereka duduk berhadapan di sebuah kedai kopi kecil di ujung terminal bandara. Suara pengumuman keberangkatan terdengar samar, tapi tidak ada yang mendengarkannya. Dunia luar menjadi kabur, hanya menyisakan apa yang nyata. Mata Daniel, mata Natasha. Dua alam semesta kecil yang pernah bersinggungan sebentar, kini kembali bertautan. Aku tidak pernah lupa, bisik Natasha. Jari-jarinya menggenggam cangkir hangat. Daniel mengangguk pelan. Aku juga tidak. Setiap hari aku menulis tentangmu, tentang kita, tentang hari itu. Aku sering bertanya-tanya, kalau saja aku tinggal, akankah semuanya sama? Aku tidak tahu, jawab Daniel jujur. Tapi aku percaya, kalau sesuatu ditakdirkan, maka ia akan menemukan jalannya kembali. Bahkan jika harus menempuh waktu yang sangat lama. Dan memang, kadang kita harus kehilangan dulu, agar bisa benar-benar tahu arti menemukan. Dalam hari-hari berikutnya, mereka tidak langsung memutuskan apapun. Tidak terburu-buru seperti remaja yang sedang jatuh cinta, tapi juga tidak menjaga jarak seperti orang asing. Mereka berjalan di antara dua hal itu dalam ruang yang rapuh namun penuh harapan. Daniel mengajak Natasha ke toko buku tua di Brooklyn, tempat di mana ia menulis sebagian puisinya. Ia menunjukkan halaman yang ditulis untuknya. Natasha membacanya dengan suara lirih,
Jika cinta adalah gaya tarik bumi, maka kamu adalah pusat gravitasiku. Tak peduli berapa kali aku mengelak, semesta tetap mengembalikanku padamu. Air mata Natasha menetes tanpa ia sadari. Bukan karena kesedihan, tapi karena pengakuan yang begitu dalam bahwa cinta itu nyata, bahwa satu hari bisa mengubah hidup, bahwa sains dan puisi mungkin tidak selalu saling bertentangan. Hari berganti minggu. Natasha memutuskan untuk tinggal sementara di New York untuk menyelesaikan proyek penelitiannya. Ia sudah menjadi ilmuwan muda yang dikagumi. Daniel bekerja sebagai editor puisi di sebuah majalah sastra. Mereka tidak selalu bersama, tapi saling mendukung dari kejauhan. Hubungan mereka bukan tentang intensitas semata, tapi tentang pertumbuhan, tentang dua orang yang memilih berjalan bersama meski arah pandangnya berbeda. Daniel tetap menulis, Natasha tetap menganalisis, tapi kini mereka saling menyinari, bukan saling meniadakan. Akhir bukanlah penutupan, tapi gerbang baru 5 tahun sejak hari pertama itu, mereka berdiri di sebuah gedung pertunjukan kecil. Daniel akan membacakan kumpulan puisinya di depan umum. Natasha duduk di bangku depan. Saat Daniel naik ke panggung, ia membuka bukunya pada halaman terakhir. Dan pada akhirnya, aku tahu, cinta bukanlah tentang berapa lama, tapi tentang apa yang kita pilih untuk percaya. Aku memilih untuk percaya padamu pada hari itu dan pada semua hari yang akan datang. Tepuk tangan bergema, tapi Natasha hanya diam, menatap Daniel dengan senyum yang hangat. Mereka tahu ini bukan akhir dari kisah mereka, ini adalah kelanjutan. Lembaran baru yang terus mereka tulis bersama. Karena cinta sejati seperti bintang, bahkan jika tak selalu terlihat, ia tetap bersinar di tempatnya. Dan seperti puisi, cinta tak pernah selesai. Ia hanya berubah bentuk, menyesuaikan diri dengan musim, waktu, dan harapan. The Sun is also a star bukan hanya tentang satu hari. Ia adalah tentang bagaimana satu hari bisa menjadi pusat gravitasi bagi seluruh kehidupan kita. Tentang bagaimana cinta, bahkan dalam bentuk paling sederhana dan sesaatnya, bisa menciptakan perubahan yang kekal. Ia mengajarkan bahwa hidup bukanlah tentang kepastian, tapi tentang keberanian. Keberanian untuk memilih, untuk merasa, untuk mempercayai. Sesuatu yang tak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan dengan seluruh jiwa. Daniel dan Natasha mengajarkan kita satu hal penting, bahwa setiap pertemuan, setiap kebetulan, dan setiap lompatan iman adalah bagian dari puisi besar yang ditulis oleh semesta. Dan mungkin kita semua hanya bintang-bintang kecil mencoba saling menemukan di tengah jagat raya yang luas ini. Sebelum lanjut, don't forget to comment, like, and subscribe.